Pendengar yang berbahagia, marilah sama-sama kita simak ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji A. Ghafar Ismail. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-16, diterjemahkan firman ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya lebih kurang demikian. Apakah belum tiba juga masanya bagi orang yang beriman untuk membeningkan kalbunya bagi mengingati Allah dan mengingati kebenaran demi kebenaran yang telah dinuzulkan Allah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, seperti biasa saya mulaikan pembicaraan ini dengan menundukkan kepala ke bawah, menengadahkan jiwa ke atas, memohon inayat dan pertolongan Allah Al-Wahidul Qahar. Semoga niat kita yang baik, yang mendorong kita ke dalam majelis ini, dimudahkan Allah berhasilnya. Kelak sebentar lagi bila kita berpisah dari majelis ini, semoga perpisahan kita terpelihara dari segala perkara yang tidak baik, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti biasa rangkaian-rangkaian Al-Quran sangat terikat oleh perundang-undangan bahasa. Pemahaman Al-Quran kata demi kata terikat oleh perundang-undangan bahasa. Susunan demi susunan terikat lagi oleh tata tertib, gramatika, sopan santun berbahasa. Istimbat, mengambil pengertian dari Al-Quran, lebih terikat lagi dengan tata tertib bahasa. Karenanya penafsiran Al-Quran pada bahagian pertama sangat-sangat terikat dengan kekakuan hukum-hukum ilmu bahasa. Pada ayat yang kita bacakan ini sangat menonjol satu persoalan yang sebelum segala sesuatu harus kita
mengertikan dahulu ayat surat Al-Hadid ayat 16 diawali dengan haraf istifham. Susunan katanya sampai di akhir terikat dengan nada istifham. Istifham kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia artinya pertanyaan. Alam yakni, apakah belum datang waktunya? Jelas huruf A di awal kata ini harf istifham, pertanyaan. Galibnya yang menanya ini mesti orang tidak tahu. Kalau tidak, istifham itu tidak mencapai nilai yang benar. Kenapa Tuhan harus menanyakan lagi? Apa dia tidak tahu? Alam yakni, apa belum datang juga masanya? Kan yang menguasai masa dan waktu Tuhan. Kenapa dia di sini bertanya? Dan yang dia tanya ini manusia biasa, yakni kelompok alladzina amanu, orang yang beriman. Mungkin kalau kita melangkah beberapa suku kata dari awal ayat ini, ketemu soal-soal yang pantas ditanyakan Tuhan. Karena kemungkinan pengetahuan kita tentang ini sangat terbatas. Tapi anehnya, arah yang dituju oleh pertanyaan ini bukan hal itu, tapi soal waktu. Soal waktu saja. Apa belum datang waktunya? Ada 4 persoalan yang akan jadi materi dari pertanyaan ini, selain dari soal waktu. Pertama, soal khusyuk. Khusyuk ini barang yang sangat gampang dibaca. Tapi sepintar-pintar orang, sesudah berpikir dengan uban di kepala, jawaban untuk kata-kata khusyuk tambah difikirkan, tambah tidak ketemu. Malah kadang-kadang orang yang mau membanggakan khusyuknya, terang ini tolol sekali ini orang. Belum mengerti dia itu khusyuk rupanya. Kalau dia mengatakan, alhamdulillah, salat saya sekarang sudah khusyuk. Kalau ada orang yang berani mengatakan begini, jelas ini buta huruf tentang khusyuk. Ada lagi orang yang mengira bahwa seorang waliullah berjalan di jalan raya, matanya menekur ke bawah melihat ujung kaki, baunya kecil, lenggangnya persis seperti batang kelapa berjalan. Orang mengatakan, aduh khusyuk sekali nampak orangnya. Jelas orang yang hendak mengarahkan kata-kata khusyuk kepada mata, kepada bau, kepada gerak badan, ini orang buta huruf tentang khusyuk. Karena bajingan itu rata-rata lebih pintar khusyuk pura-pura itu. Bukan badan yang jadi tempatnya khusyuk, bukan mata. Ada sasaran lain yang dituju oleh khusyuk. Dalam hal ini, ayat ini tidak berbicara apa-apa. Padahal yang akan ditanyakan soal ini, soal khusyuk. Kemudian ada soal kedua, yaitu tentang soal qulub,
soal hati. Ayat ini nanti menjangkau persoalan hati. Soal hati hampir sama dengan soal khusyuk, malah lebih berat lagi. Asal bernama manusia punya hati, tapi barang yang paling tidak dikenal oleh manusia, hatinya sendiri. Manusia bisa mengendalikan oto, mengendalikan kapal terbang, padahal di luar badannya. Manusia bisa mengendalikan negara, mengendalikan keluarga, tapi hati-hati, apakah dia ada kemampuan mengendalikan hatinya? Ini belum tentu. Padahal tidak ada barang yang paling dekat kepada orang lebih dari hatinya. Kok barang yang paling dekat yang tidak bisa dikendalikan? Yang jauh-jauh dia kendalikan, tapi hatinya sendiri tidak bisa dia kendalikan. Ayat ini akan berbicara soal hati. Tapi Quran dengan ayat ini tidak sedikit juga memberikan penjelasan soal hati. Hanya menyambil lalu kan membacanya. Kemudian ada dua masalah berat dalam kehidupan. Ini bukan saja menjadi isyarat pada ayat ini, tapi menjadi titik berhentinya ayat ini. Yakni ingatan. Ingatan. Apa sebenarnya yang baik diingat oleh manusia? Apa betul yang membedakan orang waras dengan calon isi rumah sakit gila? Itu soal ingatan. Selama manusia masih normal ingatannya dipandang, boleh duduk di pengajian, boleh duduk di kantor. Tapi kalau ingatan sudah terganggu, pengajian tidak boleh turut, kantor tidak boleh masuk, di rumah tidak boleh tinggal. Kadang-kadang harus ditunjukkan untuk dia kamar yang pakai kerangkeng, kadang-kadang dirantai, dipasung, akibat soal ingatan itu terganggu. Baiklah, kita tidak akan bicara tentang sehat ingatan dan sakit ingatan. Ini soal dokter. Tapi Quran berbicara tentang sasaran ingatan. Sasaran ingatan yang dituju, yang diarah dengan ingatan ini apa? Jawabnya sederhana sekali. Segala yang pantas diingat, boleh diingat. Baik. Yang paling baik untuk diingat yang mana? Memilih sasaran ingatan ini, ke sini ayat Quran ini memberi syarat. Ada dua hal barang yang harus dituju oleh ingatan. Yang Tuhan menegur kita dalam masalah ini. Jangan kelupaan, jangan kelupaan. Selama ingatanmu masih bisa kamu kuasai, cobalah arahkan kepada dua masalah ini. Satu, Allah. Allah. Cobalah ingat kepada Allah. Berapa menit satu hari sebenarnya kamu bisa ingat kepada Allah? Nasi goreng kamu ingat, rokok bentul kamu ingat. Sebentar-sebentar tanganmu dengan tidak dikomando sudah megang rokok. Soal langit, soal bumi kamu ingat. Tapi kok yang menjadikanmu itu tidak pernah menjadi sasaran ingatanmu. Dan kenapa kok salat itu begitu berat? Apa karena terlalu berat untuk konsentrasi mengingati Allah? Baiklah, dengan segala bentuk ayat ini mengingatkan soal mengingati Allah.
Mengingati Allah, mengingati Allah. Dijadikan soal kesatu dari kiblat yang harus dihadapi oleh ingatan. Hati-hati kalau nanti ingatanmu tidak kamu kuasai lagi. Jalan kamu menghubungkan dirimu dengan Allah terputus. Sementara ingatanmu masih waras sekarang, belum ada orang yang menuduh kamu gila atau pikun. So pikun itu adiknya gila. Nah sebelum adiknya gila itu mendekatimu, apalagi gila benar-benar, nggak ngerti lagi bedanya tepung dengan kapur. Mungkin jadi kalau masa itu datang kepadamu, nilaimu sebagai manusia di muka manusia lain akan berubah. Sementara satu dengan dua masih bisa kamu bedakan, bahwa ingatanmu kamu arahkanlah kepada mengingati Allah. Ini isyarat dari ayat ini, zikrillah. Karena ingatanmu kepada selain Allah itu nanti di alam akhirat, dalam hidup kedua, habaan mansura, kosong, hampa, tidak ada nilai apa-apa. Malah nilai pemikiranmu yang kamu arahkan kepada kejahatan, mengingati kejahatan. Ada hadis yang mengatakan bebas, tidak apa-apa kalau kamu cuma ingat kejahatan, asal jangan melakukan. Jadi maknanya pada ingatan ada penelitian Tuhan, ada pemeriksaan, teliti sekali. Dan malah ada hadis yang mengatakan sonder melalui malaikat. Oleh karena malaikat tidak bisa menguasai ingatan dan tidak bisa mengetahui ingatan, dikontrol dari Tuhan langsung. So kalau manusia tutup mulut, tidak bicara, memikir rencana dalam hati, malaikat tidak tahu. Pemikiran hati tidak bisa dituliskan oleh malaikat. Kekhianatan mata tidak bisa diketahui oleh malaikat. Kha'inatul a'yun. Mungkin orang pura-pura menangis dengan matanya, tapi jelas air matanya ini jadi saksi bahwa ini air mata buaya. Nangisnya pura-pura. Manusia bisa dia tipu, malaikat bisa dia tipu dengan air matanya, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Air mata, apalagi permainan mata. Orang bisa mengerling-ngerlingkan matanya dalam 1000 bahasa. Yang tahu hanya yang punya mata sendiri. Apa yang dimaksud dengan permainan mata? Tapi Tuhan mengawasi permainan mata, sama dengan mengawasi permainan ingatan. Mengarahkan ingatan kepada Tuhan, menguasai ingatan supaya jangan mengarah kepada selain Allah, termasuk satu bentuk jihad, termasuk satu bentuk ibadat. Dan ternyata salat adalah rumusan dari ingat kepada Allah yang paling lengkap. Kalau orang hendak menanyakan apa yang harus saya baca supaya saya dapat melakukan ingat kepada Allah yang sesungguhnya, jawabnya pendek saya, turut saja salat. Kalau orang menanyakan macam-macam salat, yang mana yang paling tinggi nilainya dalam mengingati Allah? Ada orang mengatakan salat tahajud. Ada yang mengatakan salatnya Arafah. Ada yang mengatakan salat duha. Ada yang mengatakan salatul lail. Ternyata ini seluruhnya tidak benar. Salat duha, salat tahajud, salatul lail
Itu tambahan, bukan salat pokok. Salat pokok di sini letak kekuatan. Jadi kalau hendak menanyakan salat mana yang paling harus saya utamakan, salat yang wajib. Ini saja salat yang wajib yang 5 itu. So banyak orang yang entah terbawa oleh kelewat pandai berfikir, entah karena kurang pandai berfikir, sapu tangan fantasi dia lengkapkan dalam dirinya. Tapi celana tidak dia pakai. Coba bayangkan ini orang waras otaknya apa gila. Salat tahajud dia bangun tengah malam, subuh tak turun. Coba bayangkan ini. Subuh ketiduran. Salat tahajudnya bukan main, pakai witir lagi, pakai ini dan dengan pelajaran lagi. Menyakan doa apa sesudah witir. Lah ini salat asar kepepet. Ini menunjukkan bahwa pada zikrillah salat yang wajib di sini harus kita letakkan titik yang berat. Kalau belum selesai 5 waktu sehari semalam, so maaf, masing-masing kita boleh membuat inventarisasi dalam hal ini. Saja umur berapa baru salat itu bisa pas 5 kali sehari semalam. Ini mungkin anak kita tidak berani nanyakan sama kita. Apalagi Intel tidak berani menanyakan karena dia tidak ada kepentingan. Mulai kapan baru salat 5 kali sehari semalam? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada yang ngompong-ngompong. Zuhur kena, asar kepepet. Asar kena, maghrib ketiduran. Kena maghrib, isya terlalu banyak tugas. Beres salat isya, subuh tinggi hari. Baiklah, pada setiap salat mungkin ada setan-setan khusus yang mengawasi kita. Karena setan itu berkepentingan sekali mencari kelemahan manusia dalam salat. Strateginya setan menghitung setiap orang kelemahannya salat di mana. Ada orang yang salat maghrib seumur hidup tidak pernah terganggu. Tidak pernah. Karena sebelum maghrib dia sudah duduk di langgar. Malah sudah zikir-zikir maghrib. Tapi isya lemah sekali. Dibangunkan oleh istrinya, dia belum selesai isya malah marah-marah. Akhirnya dekat subuh buru-buru salat isya setengah qada, setengah ada. Sebab orang sudah azan dia masih salat isya. Salat isya. Bagaimana ke salat isya orang sudah terhim? Sudah melampaui garis imsak. Begini kelemahan setengah manusia. Ada lagi yang paling lucu, setan yang memberitahu strateginya. Hari Jumat setan tidak bisa mempengaruhi manusia merintangi salat. Oleh karena rata-rata kantor tutup hari Jumat, mengisi izin pegawai turut salat Jumat. Malah di kantor sendiri diadakan salat Jumat. Jadi akan merintangi orang salat Jumat. Setan berasa kehabisan pasar. Tidak bisa. Tapi setan tahu. Orang Jakarta kalau hari Jumat jam 10 sudah ingat salat. Jam 10. Padahal salatnya nanti jam 12. Malah sudah ada yang pakai sarung pergi ke kantor. Sudah siap dari pagi pakai sarung karena nanti akan salat di kantor. Jadi terang. Setan tidak bisa main lagi. Sarungnya sudah merintangi permainan setan. Tapi setan tahu nanti Senayan itu ramenya waktu asar. Olahraga itu tidak ada yang diadakan subuh. Dan tidak ada yang jam 10. Karena marah nanti Menteri Dalam Negeri. Itu ganggu jam kerja. Tapi kalau sudah sore, ya Allah,
Yang tidak pantas untuk main-main, main-main sore. Yang tidak pantas jadi tamu, kalau sore jadi tamu. Yang tak pantas menerima tamu, sore-sore kebanjiran tamu. Ini bisa dibayangkan bagaimana nasibnya salat asar. Mana waktunya pendek, sibuk, segala acara numpuk di waktu asar. Kadang-kadang meja dan kursi di rumah tidak cukup banyak untuk menerima tamu. Si C di rumah hanya 3 setel. Tamu sekali datang 6 pasang. Kita jadi kekurangan kursi, kekurangan hari. Dapat dibayangkan bagaimana setan itu bekerjanya di waktu asar itu aktif sekali. Karena di sini dia mencari korban banyak sekali. Yang muda, yang tua, yang anak-anak, yang ibu, yang kakek-kakek. Disantap oleh setan di waktu asar. Orang kota, orang desa, orang tani. Sebagai orang tani, waktu asar itu sapinya pulang dari sawah, mesti masukkan ke kandang. Waktu asar, ayamnya harus dihalau masuk kandang. Waktu asar, anaknya akan berangkat ke langgar. Waktu asar, mantu mau pulang. Waktu asar ketahuan minyak habis di dapur. Dan waktu asar juga tahu bahwa perlengkapan di rumah waktu malam belum selesai. Jadi kesibukan ibu di waktu asar, jaga anak, jaga cucu, tamu datang lagi. Bisa dibayangkan kalau syarat asar nanti harus diantarkan dengan kalimat astagfirullah. Karena ingatnya syarat asar itu dengar beduk maghrib. Dung maghrib, astagfirullahaladzim, saya perlu salat asar, saya sebelum salat asar, buru-buru salat asar, asar namanya ini apa asar maghrib, apa maghrib asar. Jadi di sini dinyatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perhitungannya, hati-hati, jaga salatmu yang wajib semua, terutama salat asar dan subuh. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jaga sembahyangmu, terutama asar dan subuh. Oleh karena pasukan-pasukan setan dihalaunya keluar dari markas pada waktu asar dan subuh mencari mangsanya. Dan mungkin kita termasuk dalam catatan setan orang yang akan diganggu di waktu asar dan di waktu subuh. Maaf, saudara-saudara, sambil lalu di sini saya menyebutkan kata yang agak sedikit kasar dari Nabi kita terhadap orang yang suka menarik-narik bantal di waktu subuh. Ada orang mengatakan, saya memikul beras 1 dacin kuat, tapi untuk bangun subuh itu maaf, tidak kuat saya, katanya. Batuk saya bangkit, asma terasa, rematik terasa, peningnya segala penyakit waktu subuh itu menyertai saya. Malas, pembosan, pemarah. Ini kebetulan sekali Allah Subhanahu wa taala membayangkan kepada Nabi kita pertanda-pertanda di zaman sesudah Nabi meninggal dunia bahwa salat yang akan banyak terancam subuh, asar. Karena itu dengan lafaz Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hafizu 'alas salawat. Kamu jaga betul-betul seluruh salat yang wajib. Yang 5, terutama salatil wusta. Salat yang dinamakan wusta. Ahli-ahli tafsir berpendapat dilihat dari segi kata wusta itu artinya pertengahan. Mana salat yang pertengahan? Rupanya pilihan jatuh kepada 2 macam salat, asar dan subuh. Asar menjadi di tengah-tengah. Kalau dihitung salat mulai dari pagi, subuh dan zuhur 2, yang ketiga asar, baru maghrib dan isya.
Dari itu di sini dikatakan asar, salat yang tengah-tengah. Kalau jam kehidupan dimulai dari subuh. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan salat wusta